Dulunya saya memang latar belakangnya sempat bekerja Kak. Sempat bekerja dan di CPNS bahkan. Di Jakarta Utara waktu itu penyuluh pertanian. Masih berkutat di pertanian lah ya. Masih, tapi karena memang saya passionnya di situ. Kemudian saya memilih untuk berhenti di tahun 2011 itu dikarenakan kayaknya asikan di alam deh Kak. Bebas, bisa ngatur waktu, kemudian juga bisa bereksperimen. Dan yang tidak kita banyak ketahui dari pertanian itu, petani banyak investasinya Kak. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, mungkin banyak yang mengira ya kalau Jakarta ini kurang yang namanya lahan begitu ya untuk bertani. Tapi berkat sosok yang akan kita kenalkan di podcast hari ini, lahan pertanian, kemudian bisnis pertanian ini bahkan tumbuh subur di Jakarta. Nah, dia ini juga pernah dinobatkan sebagai Duta Petani Milenial 2021 dan juga Young Ambassador Agriculture ya di 2023. Dan kita akan langsung aja ngobrol aja, ini dia Ahmad Fahrizal atau yang akrab disapa dengan Bang Rizal. Bang Rizal. Apa kabarnya Bang? Baik, Kak Nabila. Iya, senang banget bisa ngundang Bang Rizal ke sini. Dan aktivitas terakhir berarti ini ya masih berkutat di pembibitan alpukat. Pembibitan alpukat di Jakarta. Boleh cerita mungkin seperti apa sih itu kegiatannya? Kalau di Jakarta, di Betawi itu nggak lengkap rasanya kalau kita nggak pantun Kak. Jadi betul. perkenalan dirinya pakai pantun ya. Ke terminal membeli sendal. Cakep. Cakep. Pilih-pilih di dalam kaca. Cakep. Perkenalkan, saya Rizal, petani milenial, salah satu petani dari DKI Jakarta. Wey, mantap. Ngomong-ngomong tentang pertanian atau alpukat Cipedak, awalnya saya memang dari akademisi pertanian Kak. Saya sekolah SMA terakhir itu di Sekolah Pertanian Jakarta, satu-satunya sekolah pertanian yang ada di Jakarta, di Jagakarsa. Dan lagi-lagi saya tinggal, besar, lahir itu di Jagakarsa. Jadi anak putra Betawi atau putra daerah Jagakarsa wajib menjaga sumber daya genetik yang ada di situ. Iya. Begitu. Dan salah satunya itu ya alpukat Cipedak yang harus dilestarikan. Cipedak gitu. Dan yang melatar belakangi pertanian saya adalah hobi. Rasa senang saya di pertanian itu yang membawa saya kayaknya saya passionnya di pertanian deh gitu. Apa sih yang bikin itu jadi passion? Apakah misalnya dari kecil memang sering berkecimpung di dunia pertanian misalnya sama orang tuanya atau gimana tuh? Sebetulnya kalau berkecimpung enggak ya, karena dari orang tua saya udah enggak punya lahan pertanian Kak. Tapi karena masih ada lingkungan saya, lingkungan pertanian. Jadi kalau anak-anak sekarang nyebutnya bolang ya Kak ya. Sering ke kebun-kebun, sering ke empang, sungai dan sebagainya. Sawah, gitu. Nah itu masa kecilnya bahagia jadi gitu. Ada cerita ya? Ada cerita dan itu yang melatar belakangnya saya passion di pertanian. Coba bisa cerita sama saya apa sih yang membuat itu jadi seru, jadi asik sampai akhirnya sekarang udah deh nggak melirik dunia kerja yang lain ya, udah fokus di pertanian aja. Karena saya mungkin kalau sebagai perempuan, saya pribadi misalnya takut kotor, terus males sentuhan dengan tanaman karena mungkin bisa alergi dan lain sebagainya. Tapi kalau Bang Rizal sendiri melihatnya seperti apa? Experience-nya gimana tuh? Iya memang unik ya. Dulunya saya memang latar belakangnya sempat bekerja Kak. Sempat bekerja dan di CPNS bahkan. Di Jakarta Utara waktu itu penyuluh pertanian. Masih berkutat di pertanian lah ya. Masih, tapi karena memang saya passionnya di situ. Kemudian saya memilih untuk berhenti di tahun 2011 itu dikarenakan kayaknya asikan di alam deh Kak. Bebas, bisa ngatur waktu, kemudian juga bisa bereksperimen. Dan yang tidak kita banyak ketahui dari pertanian itu, petani banyak investasinya Kak. Banyak investasinya? Iya. Gimana tuh? Kan kalau kita tanam satu benih, satu biji padi kita tanam, itu kan beratus-ratus biji padi yang akan kita dapatkan. Itu belum bicara masalah cuannya. Yang kedua, kita tanam bibit alpukat satu biji itu bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan buah alpukat yang bisa kita panen di tahun-tahun mendatang. Itu kan investasi. Betul. Kalau kita pelihara ayam 2 ekor
itu di bulan-bulan berikutnya bisa jadi 10 ekor, beranak bisa jadi pinak 100 dia kan. ekor gitu. Itu kan investasi kan. Dan bayangkan kalau itu kita padukan menjadi pertanian terpadu. Kecil tapi menarik. Small is beautiful. Itulah Jakarta dengan pertaniannya gitu. Keren. Apa jangan-jangan sekarang Bang Rizal juga memadukan itu dengan apa? Sumber hewani lah ibaratnya begitu dengan sumber dari tanamannya sendiri? Betul. Kayaknya nggak menarik ya kalau cuma bertani satu komoditas aja gitu. Jadi kita harus padukan antara pertanian dengan perikanan atau peternakan walaupun kecil sedikit, minimal kata Pak Presiden kita itu untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Yap. Kalau kita nggak bisa jaga ketahanan pangan nasional ataupun ketahanan pangan negara, minimal kita sudah membantu negara ini menjaga ketahanan pangan keluarga kita. Betul, keluarga sendiri. Iya, kalau orang lain beli cabai di warung, di supermarket, saya tidak usah beli cabai karena saya tinggal petik aja di kebun. Kalau orang lain beli ikan di tukang ikan, Tinggal kita cukup nangkep aja sendiri. panen aja Iya, gitu. iya. Dengan lahan yang kecil, yang orang lain merasa itu tidak mungkin dibudidayakan di Jakarta, ternyata saya mungkin Kak. Ya. Di tangan saya mungkin, di tangan beberapa teman-teman petani milenial itu mungkin kok Kak. Ada perikanan di situ, ada sayuran di situ, ada pembibitan alpukat di situ. Tapi memang harus kita cermati, harus kita konsep dengan baik supaya pertanian ini presisi, tidak meleset ataupun tidak buang-buang modal. Betul. gitu. Menghasilkan. Memang berapa besar sih lahannya yang dibilang kecil tuh? Lahan pertanian yang saya kelola di Jakarta Selatan, di Jagakarsa kurang lebih 1.000 meter Kak. Kalau di daerah mungkin kecil, Iya, kalau di Jakarta mungkin besar. Ya. Karena untuk mendapatkan lahan 1.000 meter di Jakarta saya rasa susah sekarang ini ya. Sekarang udah pembangunan rumah, banyak segala macam lah. Ada lagi bedanya pertanian di daerah dengan pertanian di Jakarta, urban farming. Kalau teman-teman di daerah punya lahan luas tapi pasarnya terbatas. Hanya mengandalkan tengkulak. Betul. Tapi kalau di Jakarta lahannya kecil tapi pasarnya besar. Ya, mudah kita untuk mengakses konsumennya. Betul, bahkan tetangga banyak yang kepo. Oh. Gitu, dengan kepo itu mereka bisa, saya pengen panen langsung di kebun gimana sih sensasinya. Iya. Dan sekarang banyak ibu-ibu pada punya hidroponik kemudian cuma buat modal itu menghiasi status WA. Tapi impactnya bagus. Ternyata buat ketahanan pangan keluarga. Betul. Ya kan? Nah itu berpeluang terhadap yang kita lakukan di Jakarta ini Kak. Kalau boleh cerita, ini alpukat Cipedak kan saya cari tahu tuh sudah ada varietas itu sejak lama gitu. Kenapa sih tertarik buat dilestarikan lagi selain mungkin karena memang putra daerah di sana dan secara komoditas itu seberapa menguntungkan produksi dari alpukat Cipedak tersebut? Nah ini alpukat Cipedak ini pemicu Kak, tapi tidak ada figur, tidak ada tokoh yang mencuat dari daerah asalnya. Nah saya lihat itu, kemudian saya merasa prihatin, kenapa tidak anak muda yang mengambil peluang ini, kemudian saya mencoba untuk memberanikan diri membudidayakan itu. Di Jagakarsa, di Cipedak itu hampir tiap rumah itu tanam alpukat. Tiap rumah sekarang tanam alpukat Cipedak? Tanam alpukat Cipedak. Dan hampir rata-rata tiap rumah itu panen. Wow. Rata-rata pohon induknya itu udah usia 20 sampai 25 tahun. Dan tidak sulit cara pemasarannya. Tengkulak yang datang sendiri bawa timbangan, dia yang timbang langsung di pohon begitu. Yang petik. Kalau misalnya bicara varietas dari alpukat Cipedaknya sendiri beda sama varietas-varietas lainnya nih seperti apa nih? Kalau orang bilang ini alpukat Cipedak ini secara umum ya alpukat mentega. Kita patut mengedukasi masyarakat bahwa alpukat itu tidak ada alpukat mentega. Semua alpukat mentega kalau menurut kami Kak. Karena belum ada alpukat mesis kan. Gitu. Jadi alpukat mentega itu hanya julukan menggambarkan daging buah dan legit, kemudian warna daging buahnya cerah. Gitu. Tidak berserat. Nah ini salah satu alpukatnya. Dan peluang alpukat ini untuk ekspor itu tinggi Kak. Karena orang luar negeri itu sukanya yang ukuran sedang. Tidak suka yang besar. Alpukat ini kita masuk di ukuran, di size. Kemudian alpukat ini belum ada banyak di pasaran.
dari 200.000 bibit yang sudah saya pasarkan sejak 2017 sampai saat ini, impactnya panen buahnya belum banyak di pasar induk, gitu. Dan sekarang harga di supermarketnya aja sekitar 100.000, 75.000 sampai 100.000 per kilo. Per kilonya. Isinya 2, Iya. 2 atau 3 gitu. Iya. Bayangkan kalau kita bisa mengambil peluang ini aja, itu berarti kita bisa menghasilkan cuan. Betul, begitu. betul. Itu dari alpukatnya. Dan kalau alpukatnya saja sudah berpeluang, apalagi bibitnya, begitu. Makanya saya memulai dari pembibitan. Dari sekian lama 2017 sampai 2025 saya pembibitan, saya akumulasi, saya kumpulkan, saya tabung. Kemudian saya mencoba untuk membeli lahan di luar Jakarta. Oh, di mana? Di Rumpin, Kak. Oke. Di Jawa Barat. Nah, itu saya arahkan, saya prioritaskan untuk produksi buahnya di situ. Dari pembibitan sampai panen itu kan sekitar 3 tahun ya? 3 tahun. Sekitar 3 tahunan. Itu kalau misalnya ketika dipanen buahnya itu seberapa masif sih, seberapa banyak biasanya yang dihasilkan dari satu pohon? Satu pohon itu bisa menghasilkan 100 sampai 200 kilo. 100 sampai 200 kilo ya, berarti kurang lebih sekitar ya 2 kali lipat dari jumlah tersebut lah ya untuk jumlah butirnya ya. Kalau kita konversikan ke rupiah, 200 kilo, harga per kilonya 30.000 dapat 30.000 harganya? 6 juta satu pohon, Kak. Nah itu sangat menjanjikan, Kak. Iya. Jadi bandingannya kalau orang Jakarta tanam pohon alpukat 1 di depan rumah sama pelihara kontrakan, itu sama. Nilainya, value-nya. Iya. Dan kita nggak perlu perawatan yang intensif seperti cabai, seperti benar, soal perawatan saya penasaran nih. seperti cabai, seperti durian gitu. Itu kan kalau tidak dirawat rasanya akan berubah. Tadinya manis jadi nggak manis gitu. Tapi kalau alpukat lebih resisten, lebih tahan dia. Jadi perawatannya nggak banyak, tapi produksinya konsisten, Kak. Dari tahun ke tahun rasanya seperti itu aja. Nah kemudian dia ada, kalau pohon lain itu ada istilahnya ngambek, tidak berbuah lagi. Alpukat enggak, dia terus panen. Iya. Nah maka dari itu semua orang jadi tertarik untuk membudidayakan alpukat. Gitu. Ada anak-anak mudanya juga nggak nih di Jagakarsa terutama? Awalnya anak muda hanya melihat sebelah mata, apa sih gitu budidaya ini. Ternyata makin kesiniin karena ada cuannya. Iya. Kemudian dia melihat figur, Iya. kemudian juga melihat wah ini peluang kedepannya gede. Nah sekarang udah mulai banyak nih, Kak. Udah mulai banyak? Udah mulai banyak anak-anak muda, ada kelompok tani hutan, kumbang, kemudian juga ada gang hijau, kemudian juga ada latar babe, lahan terbatas bawa berkah, itu komunitas-komunitas, ada majelis sayur ternyata, Kak. Oh iya. Iya di Jagakarsa unik. Jadi Iya. dari alpukat itu banyak bermunculan anak-anak muda yang peduli terhadap pertanian di Jagakarsa. Gitu. Kurang lebih ada berapa banyak tuh anak mudanya dari kelompok-kelompok yang disebutkan tadi? Tadi kurang Ratusan lebih ada? Nggak ada, belum ada. Jadi sekitar 65-an. Itu dari berbagai komunitas itu. Dan saya tampil di situ sebagai edukasi untuk teman-teman membimbing gitu, Kak. Iya. Membimbing yang memang dasarnya basicnya bukan pertanian. Walaupun ada sekolah pertanian di situ. Terkadang akademisi memang tidak melanjutkan. Saya juga bingung juga perlu nih. praktek juga karena kan sebenarnya dan membutuhkan praktisi seperti dirimu, Bang Rizal. Selain alpukat, apalagi sebenarnya yang dikembangkan? Saya di lahan yang kurang lebih 1.000 meter di Jakarta itu sayang kalau cuma hanya membudidayakan alpukat. Memang alpukat usaha utamanya ya, kayak karena memang penghasilannya dari situ, cuannya besarnya dari situ. Cuma saya melihat ada lahan-lahan kecil di pinggir, kemudian ada lahan-lahan di belakang saung gitu kan, di samping saung itu saya budidayakan cabai, kemudian saya budidayakan ikan lele. Yang saya pelihara tapi tidak di kolam, tidak di kolam tanah, kolam beton, bahkan di kolam terpal. Saya peliharanya di dalam galon. Di dalam galon. Kreatif sih. Iya. Tapi kenapa bisa terpikir untuk memelihara di dalam galon? Saya melihat satu effort yang luar biasa ini. Saya bukan bukan awal ya, atau bukan baru, bukan pemicu ya. Saya melihat di media sosial sudah banyak itu, Kak. Saya melihat lagi limbah galon itu banyak terbuang. Betul. Rasa ironi saya ini mau latar belakang kok kayaknya sayang gitu kalau dibuang, ini masih berharga gitu. Yang pertama, yang kedua
keluarga saya juga butuh yang namanya asupan protein, Kak. Ya. Kalau saya hanya budidaya Sayuran alpukat, saja, misalnya alpukat saja. sayuran saja itu tidak tercukupi kebutuhan. Protein hewaninya belum nih Iya. gitu kan. Dan saya punya kebanggaan kalau hasil pelihara saya dimakan keluarga gitu, disukai keluarga. Akhirnya saya coba. Dan yang ketiga adalah mudah. Tidak memerlukan lahan yang besar. Kemudian banyak. Daya tahan ikannya juga bagus. Iya, kenapa saya pilih lele? Daya tahan ikannya bagus. Perawatannya mudah. Kemudian bisa menjadi Sumber penghasilan baru? sumber penghasilan baru pasti. Tapi yang jelas ada hiburan lain di kebun gitu. Yang tadinya Biasanya main tanaman. cuma selang aja, cuma siram-siram, sekarang kita kasih makan ikan. Oh, ikannya gede gitu. Kalau tanaman itu kan pasif ya, tidak bergerak ya. Tapi kalau hewan itu kan aktif ya, Iya, benar. dinamis Hidup gitu, dia. besar, tumbuh gitu. Itu seru, Kak. Dan ternyata itu tidak main-main. Ketika saya usahakan, karena mungkin saya posting di media sosial, banyak yang ikut. Gitu, itu peluang baru. Nah, nanti cuan tuh. Iya, menarik. Tapi kalau bicara alpukat sendiri, tadi kita belum sempat membahas ini nih, benih yang sudah ditebar lah sampai ke seluruh Indonesia ada berapa banyak dari tahun berapa? 2000? 17. Dari 2017 sampai 2025, seramai apa sih orang-orang tertarik begitu dengan alpukat Cipedak ini? Di tahun 2017 saja, awalnya saya sudah 20.000 bibit. Sampai sekarang saya sudah akumulasikan sekitar 200.000 bibit yang sudah tersebar dari Aceh sampai Papua, Kak. Bahkan di IKN sekalipun itu sudah berbuah, Kak. Sudah berbuah di daerah Pasir, itu Kecamatan Pasir Penajam ya? Iya, Pasir Penajam itu sudah berbuah. Nah, kemudian yang terdekat ini adalah teman-teman di Manokwari, Papua Barat. Itu udah tanam sekitar 1 tahun yang lalu. Kalau gitu saya pengen tahu nih, cara untuk membudidayakan alpukat ini seperti apa? Mulai dari mungkin pembibitan sampai dengan pemeliharaan, kemudian proses panennya begitu ya, sampai Pemasaran didistribusikan, seperti apa tuh? Jadi pembibitan alpukat ini kita pakai cara kombinasi. Pertama kita pakai biji yang memang perbanyakan generatif, biji alpukat itu. Dan sekarang itu, Kak, saya dapat sumber biji itu, biji alpukat, bayangin kalau 1.000 bibit berarti kan harus 1.000 biji. Pertanyaannya dari mana saya dapat biji alpukat sebanyak itu? Betul, dari mana tuh? Dari pasar induk, Kak. Karena Jakarta punya pasar induk, semua alpukat dikirim ke Jakarta. Tentu banyak yang over cooking kan, banyak kematangan kan. Betul. Dan dari kematangan itulah bijinya ternyata di pasar induk itu banyak pengumpul biji, Kak. Oke, berarti ngambil benihnya nih dari pengumpul yang ada di pasar induk. Kemudian ditanam. Setelah 2 bulan kita lakukan proses sambung pucuk. Jadi berapa ribu bibit biasanya untuk diproduksi? Biasanya saya 1.000 bibit. 1.000 bibit per bulan. Per bulan ya. Dan itu berarti konsumen juga memang beli bulanan juga kurang lebih segitu. Bahkan lebih. Nggak ada jaminan kalau pembibitan itu. Tidak Jadi terbatas ya. makanya saya sekarang tidak banyak membuat, tapi bermitra dengan kelompok-kelompok tani. Gitu, dengan bermitra kita tinggal menyeragamkan bibit. Nanti yang dibudidayakan teman-teman sama yang dibudidayakan di kita sama. Nah, inilah peranan daripada Dinas Pertanian DKI. Kita dibina jadi satu kelompok tani, kemudian diseragamkan, kemudian ada edukasi di situ. Nah, dari situlah saya memberanikan diri untuk memasarkan. Di awal juga kan saya sempat mention bahwa Bang Rizal ini dinobatkan juga kan sebagai Duta Petani Milenial di 2021, kemudian yang Ambassador Agriculture 2023. Itu impact-nya seperti apa sih aktivitasnya dan kemudian bagaimana hubungan dengan komunitas muda yang ada di pertanian ini seperti apa tuh? Menarik ya, Kak. Sangat menarik banget. Kalau menurut saya suatu kebanggaan terbesar saya ketika saya dipilih menjadi Young Ambassador dan juga Duta Petani Milenial pada saat itu. Dari kegiatan saya di lapangan di Jakarta dengan pertanian yang kecil ini, ternyata banyak pihak yang melirik. Akhirnya saya diajak ke salah satu organisasi petani milenial oleh Kementerian Pertanian.
kemudian dicampur dengan teman-teman petani milenial dari seluruh Indonesia, itu luar biasa Kak, effortnya luar biasa. Disitulah terjadi jejaring usaha, kemudian silaturahmi, kemudian lihat potensi daerah seperti apa. Bahkan kita merasa kita tidak sendiri Kak. Banyak ternyata ada cewek, ada cowok, dan ternyata petani milenial, petani Gen Z itu cakep-cakep loh, keren-keren gitu. Iya. Nah, ini mematahkan pikiran kita bahwa petani itu dekil in the kumel. Petani nggak punya masa depan, nggak petani itu misalkan namanya juga kerja di lapangan gitu kan, jadi tidak memperhatikan mindset kita selama ini kan begitu. Jadi dengan adanya petani milenial, petani young ambassador itu membuka mata kita bahwa petani ternyata keren-keren loh, gitu. Petani itu ternyata mengasihkan loh, ternyata seneng loh, keren loh jadi petani, enak juga nih jadi petani, dan ternyata yang kita rasakan di Young Ambassador itu. Dan eratnya dengan komunitas dari Young Ambassador sendiri seperti apa? Networking yang bisa dibangun bagaimana? Kalau awalnya itu ya kita ada edukasi untuk persiapan ekspor seperti itu, kemudian untuk ketahanan pangan, MBG dan sebagainya nih. Jadi teman-teman itu yang usahanya di bidang penyediaan bahan makanan itu langsung direkrut Kak. Kalau teman-teman yang berusahanya di bidang horti seperti saya di buah-buahan itu diadakan suatu pelatihan ekspor. Nah itu kita juga jadi tambah pengetahuan begitu ya. Kemudian yang selanjutnya diketemukan dengan buyer-buyer seperti pameran-pameran. Kemudian pameran internasional seperti yang ada di Jakarta, itu kita selalu dilibatkan. Dari situ kemudian kita dilatih Kak. Petani milenial, petani Young Ambassador dilatih untuk public speaking dan personal branding. Itu yang penting buat kita di era sekarang. Terutama buat pemasaran, kan itu ngaruh banget. Bicara Indonesia ini kan negara agraris dengan sumber daya alamnya yang melimpah ya, tak terkecuali di sektor pertaniannya sendiri. Tapi Bang Rizal sendiri melihat proporsi jumlah anak muda, petani muda dengan lahan yang ada seperti apa Bang Rizal? Apakah sudah memenuhi kebutuhan yang selama ini mungkin Bang Rizal selalu lakukan begitu, atau seperti apa? Karena kalau saya lihat nih di kampung-kampung begitu ya, petani-petani ya umumnya umurannya dari 40 ke atas pastinya. Itu seperti apa sih? Ya justru dari keresahan ini saya rasa negara ini sudah mulai resah juga, kementerian sudah mulai resah ya bahwa populasi petani muda itu makin merosot ya Kak ya. Karena minat generasi muda terhadap pertanian itu makin berkurang. Apalagi didorong oleh pengetahuan bapak-bapak petani kita bahwa jangan jadi petani seperti bapak ya, sekolah yang tinggi begitu. Jadi tanggapan itu kita sama-sama patahkan bahwa jadi petani ternyata mengasihkan loh. Betul. Jadi petani mengasihkan dan menguntungkan. Gitu. Kalau dijalankan dengan keilmuan gitu. Nah dari peranan kita itulah makanya kita punya program yang namanya regenerasi petani. Kita masih butuh banyak lagi keterlibatan generasi muda dalam pertanian Indonesia. Karena pertanian itu masalah makan orang banyak itu nggak bisa sepelekan Kak. Betul. Lalu apa kira-kira berarti yang membuat para petani muda ini bisa muncul ya daya tariknya untuk menjadi seorang petani begitu? Apakah mungkin dengan inovasi teknologi yang mungkin dihadirkan atau seperti apa? Karena kan sekarang ini dunia serba digital, serba canggih begitu. Mungkin siapa tahu ya itu bisa jadi jalan buat petani muda. Saya rasa teknologi hanya menyumbang berapa persen dalam ketertarikan ya. Anak muda zaman sekarang itu butuh panggung Kak. Butuh effort ya, butuh pengakuan begitu. Jadi butuh figur. Ketika teman-teman muda petani itu banyak yang jadi influencer dan ternyata berhasil, nah itu menjadi daya tarik kita harapkan kepada teman-teman muda. Bukan dengan teknologi di awalnya, tapi dengan keseruan-keseruan apa nih yang bisa kita dapatkan kalau kita jadi petani milenial begitu. Iya. Jadi kita butuhkan itu dari presiden, mungkin dari Kementerian Pertanian. Mungkin itu cara memantik supaya mereka
tertarik dulu begitu ya dalam dunia pertanian. Setelah menyelami dan akhirnya tertarik, mereka bisa lebih dalam dan akhirnya kita juga sebagai mungkin stok petani akan semakin bertambah, swasembada pangan, ketahanan pangan juga akan semakin bertumbuh gitu ya. Sama kayak awalnya kan gini, awalnya kita coba-coba, setelah kita coba jadi ketagihan begitu. Iya. Dan ternyata banyak temennya gitu, dan ternyata menguntungkan gitu. Dan apalagi nih dari Bang Rizal melihat sekarang ini kan Indonesia mencapai visi misinya untuk meraih Indonesia Emas 2045. Kalau di sektor pertanian nih relevansinya seperti apa tuh? Itu dia, makanya isu regenerasi pertanian itu memang harus kita percepat di sekarang ini Kak. Untuk mencapai Indonesia Emas di 2045, kita butuh anak-anak muda yang memproduksi sebagai petani. Karena tidak akan tercapai di 2045 Indonesia Emas itu kalau tidak ada stok bahan makanan gitu. Kita bisa swasembada dengan adanya para petani-petani muda yang sekarang ini kita bentuk. Gitu. Di 25 tahun yang akan datang bisa tercapai itu gitu. Dan ya betul, harapannya demikian. Semoga semakin banyak anak-anak muda kita yang tertarik menjadi petani karena ternyata menjadi seorang petani itu mengasihkan loh. Mengasihkan dan menguntungkan. Iya. Baik, terima kasih banyak Bang Rizal untuk Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak juga ilmunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada Sobat Antara yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.